Oke guys, kembali lagi bersama admin ya. Kali ini lanjut rilis Death Witch episode 46. Nih bagi yang udah lama nunggu-nunggu akhirnya rilis juga. Dan bagi siapa aja nih yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama ya. Dan gak pakai lama langsung aja. Enjoy the story. Fran, seorang penyihir yang mengambil tubuh hewan itu menjelaskan kalau ia melihat ada iblis yang mempunyai banyak mata. Dia menjelaskan detail rupa iblis itu, punya banyak mata, ada tentakelnya juga. Seperti sebuah objek eksperimen gagal, hancur dah bentuknya. Saat ini mereka semua terjebak di dalam gua dan mencari jalan keluar melewati binatang iblis yang ada di depannya itu. Nick tinggal mengecek situasinya terlebih dahulu, dan mereka ingat kalau ada logistik militer di situ. Dan ternyata isinya adalah dinamit. Dinamit yang pemicunya itu ditarik. Dinamit ini bisa menjadi solusi untuk memusnahkan binatang iblis mata di depan sana. Tapi masalahnya, siapa yang akan maju ke sana untuk meledakkan dinamitnya? Saat berdiskusi, Nightingale setuju dia maju untuk melawan iblis. Kemampuannya sebagai assassin sangat berguna di situasi ini. Dia bisa memasukkan dinamitnya ke tubuh iblis mata itu dan boom! Ya, walaupun ada beberapa perdebatan sedikit lah, tapi Nightingale bisa meyakinkan semuanya. Selain itu, dia ini kan punya pistol dan ahli juga ya kan. Aman lah aja. Langsung aja nggak pakai lama, OTW ke musuh. Sebelum menyerang, Nightingale mengamati binatang iblisnya terlebih dahulu. Dia yakin kalau ini bukanlah binatang iblis hybrid biasa. Selain itu, binatang iblis ini dikelilingi oleh binatang iblis lainnya yang kastanya lebih rendah. Nightingale masih dalam penyamarannya. Monster tidak bisa melihat dan mendeteksinya, kecuali satu jenis cancorang yang juga punya kemampuan stealth. Mereka pun bertarung dengan sengit. Nightingale sebagai shadow killer sangat percaya diri dengan kemampuannya. Melihat monster-monster ini terkoordinasi dengan baik, Nightingale sadar kalau monster mata banyak ini adalah salah satu komandannya. Iblis ini bisa merencanakan serangan dengan mengkoordinasi monster lain untuk menyerang suatu wilayah. Dan ini adalah suatu ancaman bagi Roland, maka dari itu harus dimusnahkan. Pertarungan berlangsung dengan sengit, sampai akhirnya si cancorang bisa dikalahkan semua, tersisa bosnya. Agar bisa mendapatkan damage yang maksimal, Nightingale harus memasukkan dinamitnya ke titik vital monster itu. Dia menyadari ada sesuatu yang bersinar terang di antara mata-mata. Walaupun kurang yakin, tapi itu terlihat seperti titik vitalnya, titik lemah. Berhasil menghindari semua serangan tentakelnya, Nightingale akhirnya bisa mencapai titik vital itu dan memasukkan dinamitnya. Akhirnya menang. Setelah kemenangannya, lainnya menyusul tak lama kemudian. Nightingale pingsan karena kecapean dan kondisinya baik-baik saja. Monster mata banyak itu terbakar hebat akibat ledakan dinamit barusan. Udah mau mati, tiba-tiba ada tangan tengkorak dari bawah air dan menarik iblis yang terbakar itu. Sementara kondisi di luar gua, para monster tiba-tiba mati dengan sendirinya, tepat setelah kematian si monster mata banyak. Melihat perilaku aneh ini, Edith menyadari ada yang tidak beres dengan serangan monster kali ini. Karena mereka itu tidak bertindak liar seperti biasanya, melainkan seperti mengikuti perintah atasannya. Apa yang bisa membuat mereka berkomunikasi dengan atasannya? Entahlah, yang penting pertempuran sudah selesai. Dalam peperangan kali ini, Edith mempunyai kontribusi yang besar, jadi dia akan mendapatkan pencapaian tersendiri di dalam jurnal nantinya. Berpindah ke Neverwinter, Roland membaca laporan ekspedisi sebelumnya. Monster mata banyak ini sangatlah berbahaya, untung bisa ditemukan dan dimusnahkan tepat waktu. Roland mengingat momen di mana tim eksplorasi menemukan kepompong berisikan manusia dan iblis terperangkap di dalamnya. Artinya ini ada musuh yang tidak diketahui sedang mengintai dua spesies lainnya. Singkat cerita, Lady Pasha, ketua dari Witch Federation, ingin berbicara dengan Roland. Dia berterima kasih atas bantuannya menumbuhkan tubuh untuk para penyihir God Punishment, dan sekarang mereka bisa mengembalikan indera perasanya. Lalu Roland memberikan foto-foto hasil penelusuran sebelumnya, terutama monster iblis mata banyak dan monster tengkorak yang tiba-tiba muncul menarik iblis mata banyak itu. Dan ternyata tengkorak itu sudah ada dalam penglihatan Lady Natalia, pimpinan mereka sebelumnya. Dalam ruangan yang terdapat 4 lukisan sebelumnya, di salah satu
bingkai itu terdapat tengkorak, dan danau di mana tengkorak itu muncul ternyata terhubung dengan laut. Dan ini persis dengan deskripsi Lady Natalia di masa lalu, dan disimpulkan ini adalah peradaban lain yang belum diketahui. Selain itu, cacing penelan yang sering ditemukan sebelumnya juga mungkin merupakan bantuan dari pihak lain yang netral. Kedepannya, Roland akan sering melakukan eksplorasi untuk memantau musuh yang belum diketahui. Dan yang membingungkan lagi adalah perilaku monster yang dilawan sebelumnya. Mereka bisa mematuhi perintah monster yang lebih kuat. Kasus ini berbeda dengan iblis yang memperbudak monster. Monster-monster ini bisa jadi adalah pihak dari peradaban mereka yang belum diketahui juga. Jadi ya nanti juga ketahuan pas Battle of Divine Will dimulai. Maka dari itu, mereka menamai pihak musuh yang ini berbeda dengan manusia dan iblis. Peradaban ini dinamakan Deep Sea Demon. Jadi nanti baru ada 3 pihak yang berperang, yaitu manusia, iblis, dan Deep Sea Demon. Berpindah ke Lorgar, dia baru sampai ke wilayah Clearwater dan langsung menemui Ash. Ash sudah menunggunya, dia yakin Lorgar akan menyusulnya. Baru sampai ke wilayah kerajaan Grey Castle, Lorgar diperkenalkan tentang sistem kerajaan ini yang dipimpin oleh Roland, terutama di bagian pelabuhan Clearwater yang sudah pernah dibumi hanguskan oleh Ratu Clearwater sebelumnya ya. Dan sekarang ini sedang dibangun lagi oleh pekerja dari kota Neverwinter. Pekerja ini merupakan pekerja kuli biasa yang digaji lah. Ash menjelaskan segalanya sambil mengenalkan sistem ini kepada Lorgar. Mulai dari kementerian konstruksi lah dan lain sebagainya, ribet jelasinnya. Dan nantinya orang-orang dari suku Mojin yang mendiami gurun pasir sebelumnya akan dibuatkan pemukiman di sini. Dan untuk pendatang, selama lu mau kerja ya perut kenyang, kesehatan terjamin, gitulah. Pokoknya kerja. Selain itu, Lorgar juga bingung mengenai wacana Roland yang mau membangun kota di gurun pasir, yang tujuannya adalah air hitam atau minyak mentah. Ash juga kebingungan menjelaskan ini karena ya emang cuma beberapa orang di Neverwinter yang paham pemikirannya Roland. Sepanjang jalan, banyak orang-orang yang menyapa Lorgar dengan senyum, berbeda dengan kampung halamannya di mana dia ditatap sinis karena rupanya setengah hewan. Langsung to the point, Lorgar bertanya mengenai penyihir terkuat di Neverwinter. Karena salah satu alasan Lorgar mau ke Neverwinter ya agar bisa gelut dengan penyihir yang lebih kuat. Menurut Ash, ada 3 lah. Pertama, Leaf. Kekuatannya setelah evolusi itu sangat di luar nalar. Sekalinya masuk domainnya, yaitu hutan yang udah dikuasainya, udah kelar hidup lu. Terus Ana. Walaupun bukan penyihir petarung, tapi kekuatannya ya juga di luar nalar. Lalu Nightingale, orang yang juga hobi gelut. Menurut Ash, Nightingale ini kekuatannya aneh. Iyalah, bisa teleport. Pokoknya itu 3 penyihir terkuat menurut Ash. Lalu si Lorgar penasaran dengan Maggie ini. Untuk Maggie nih, wah dia itu salah satu loli yang imut. Kalau berani nyentuh bakal dihajar sama semua orang. Lalu ada lagi penyihir God Punishment Stone. Ada Phyllis yang bisa langsung sembuh dari luka fatal. Phyllis juga pernah ngasih beberapa saran ke Ash supaya ilmu pedangnya lebih baik. Selain itu, ada ratusan penyihir lainnya seperti Phyllis. Banyaknya penyihir dengan bermacam-macam kemampuan sangat membuat Lorgar penasaran. Tak lama dia bertemu Andrea. Untuk memahami kebijakan Roland, perlu pemahaman yang lebih. Di sini Andrea menjelaskannya, ya sebagai mantan bangsawan dia pasti paham lah. Intinya adalah sentralisasi kekuasaan. Berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya, di mana raja tidak bisa mengatur bangsawan di bawahnya secara penuh. Hal itu akan membuat rumit hierarki birokrasi kekuasaan ya. Setelah sentralisasi, maka semuanya bisa diatur dengan mudah, mulai dari ekonomi, militer, pertanian, kependudukan, dan lain sebagainya. Sekalinya ada pendatang masuk ke dalam kerajaan ini, maka dia akan terjamin kehidupannya selama dia bekerja dan akan susah untuk pergi dari kerajaan ini. Udah keenakan ya, lebih nyaman soalnya. Udah dijelasin panjang lebar, tinggi, luas. Pada akhirnya si Lorgar ini malah mengikuti jejak Ash, si otak otot. Dan 2 hari kemudian mereka sampai ke kota Neverwinter. Berpindah ke kerajaan Dawn di tempat persembunyian Utolwoxi. Hillfox dari Biro Intelijen menemui Utolwoxi secara diam-diam. Karena kondisi politik antara kerajaan Grey Castle dan kerajaan Dawn memanas, maka mereka hanya bisa bertemu secara diam-diam.
Di sini Otto memberitahu rencana raja mereka, Apen Moya. Dia akan menyerang gereja Hermes untuk membalaskan dendam ayahnya. Penyerangan akan dilakukan setelah salju meleleh dan masuk musim semi. Selain itu, ada banyak pengungsi muncul di kota suci lama. Dan informasi lainnya, di rapat dewan sebelumnya, Kementerian HI yang tidak mengakui Roland sebagai raja. Dan juga pula para bangsawan yang dicabut kebangsawanannya. Mereka melawan Roland, terutama bangsawan wilayah timur. Sejak aliansi antara kerajaan Grey Castle dan kerajaan Dawn ini retak, si raja ini harusnya mendukung para bangsawan. Tapi reaksi si raja malah diam. Melihat ini, Otto merasa harus lebih setia sama raja. Walaupun dia gak setuju dengan kebijakannya yang membunuh para penyihir. Padahal udah dijelasin panjang lebar perbedaan antara penyihir yang bersalah dan yang tidak. Situasinya terlihat kalau si Otto Luoxi ini udah gak dianggap lagi sebagai tangan kanannya. Lagi diskusi serius, tiba-tiba ada kegaduhan di lantai bawah. Setelah diperhatikan dengan seksama, mereka ini memakai armor berat dan bersenjata. Kayaknya si Otto Luoxi udah ketahuan nih. Singkat cerita, Hilfox cabut lewat jalan rahasia dan Otto ditangkap. Tuduhannya adalah pengkhianatan. Singkat cerita, di penjara sudah ada si raja yang juga teman masa kecilnya, yaitu Apen Moya. Si raja ternyata udah tahu keterlibatan Otto Luoxi saat insiden pelelangan Black Money yang melelang penyihir. Dan kali ini raja benar-benar marah. Dia sudah mengultimatum pengeksekusian penyihir, tapi malah teman masa kecilnya ini yang berkhianat dan membebaskan penyihir itu. Berpindah ke menara pengawas perbatasan, salah satu penjaga masih teringat dengan perang sebelumnya melawan penyihir, sangat-sangat trauma. Tak lama dia melihat ada segerombolan yang datang mendekat. Alarm pun dibunyikan, semuanya bersiap siaga. Mereka curiga itu adalah monster dan diperhatikan dengan seksama. Mereka adalah pengungsi dari kota suci Hermes. Takutnya musuh yang menyamar, sudah dikasih peringatan malah diterobos. Ya udah deh,